ditujukan pada dua orang pemuda yang tengah melakukan transaksi barang haram. Namun naas bagi mereka karena sudah berada dalam pengawasan pihak berwajib. Sial bagi seorang pemuda yang hendak melarikan diri dengan sepeda motornya. Mau sekencang apapun dia memutar gasnya, motornya seolah menolak untuk melaju dan bahkan hanya berdiam diri di tempat. Bukan karena karet panbelnya yang terputus, tetapi... Ya, dia adalah Donly, satu-satunya detektif kepolisian yang memiliki tubuh besar dan tamparan kuat yang mampu membuat siapa saja yang dicaboknya langsung tak sadarkan diri. Rupa-rupanya Donly dan timnya sedang melakukan penggerebekan di sebuah lokasi yang diduga sebagai gudang barang haram. Dan benar saja, para pengedar berkumpul di tempat itu. Merasa aman dengan jeruji besi yang menjadi batas di antara mereka, para pengedar pun dengan leluasa melenyapkan barang bukti, bahkan sempat mengejek seolah berkata "Catch me if you can." Tapi satu hal yang tidak mereka ketahui adalah jeruji besi bukanlah rintangan berarti bagi Donly yang menjadi anggota dari Eternal ini. Sehingga... dengan mudahnya, Donly dan timnya meringkus para pengedar ini, yang tanpa diduga, seorang polisi yang berjaga di luar melaporkan bahwa ada seorang pemuda yang sedang menuju ke sana, sehingga naas bagi pemuda tersebut karena datang di waktu yang tidak tepat. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa para pengedar ini menggunakan sebuah aplikasi marketplace sebagai media transaksi dengan pelanggannya, sehingga Donly dan timnya pun mulai mengusut siapa orang di balik pengembang aplikasi tersebut. Namun karena upaya mereka tak membuahkan hasil, Donly pun meminta bantuan Jisoo yang merupakan seorang ahli IT muda di kepolisian, yang dari situ diketahui bahwa pengembang aplikasi tersebut bernama Asep yang kini bekerja di Filipina. Namun sayang, Asep adalah pemuda yang tewas di adegan awal tadi, sehingga Donly yang mengetahui jasadnya sudah berada di Korea segera pergi ke forensik untuk mendapatkan laporan otopsinya. Ahli forensik berpendapat bahwa kasus ini bukanlah perampokan atau pembunuhan biasa, di mana luka yang terdapat di tubuh Asep berasal dari seorang profesional yang terbiasa menggunakan pisau. Dan betapa terkejutnya Donly ketika ia bertemu dengan ibunda Asep yang mengungkapkan kesedihannya, di mana si ibu berkata, kok ada ya orang yang tega menghabisi anak yang berjuang seorang diri di negeri orang untuk membantu masalah ekonomi keluarganya. Dan bahkan si sutradara malah sampai hati memberi secuil adegan hanya di awal film saja pada anaknya, di mana Donly yang mendengar hal tersebut pun tak bisa berkata apa-apa dan berjanji untuk menangkap pelakunya. Changgi sendiri adalah mantan pasukan khusus yang dipecat akibat dari kelakuan buruknya yang terlalu banyak menghabisi warga sipil, sehingga ia beralih profesi menjadi tentara bayaran hingga akhirnya terlibat dalam bisnis kriminal hingga judi online. Dan Asep adalah seorang ahli IT yang bekerja di bawah paksaan Changgi untuk memelihara dan mengembangkan server judi online tersebut. Dan kita akan diperkenalkan pada seorang ahli IT kaya raya asal Korea bernama Dong-jul, yang merupakan pemilik dari bisnis judi online sekaligus atasan dari Changgi, di mana Dong-jul yang berniat mengalihkan seluruh pendapatan dari judi online-nya mulai merambah pada cryptocurrency atas saran dari ahli keuangannya, sehingga ia memerintahkan Changgi meraup uang sebanyak-banyaknya kalau perlu memonopoli pasar judi online dengan membantai kompetitor bisnis saat itu juga. Dengan diiming-iming persenan dan diwariskan bisnis judi online oleh Dong-jul, Changgi pun segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk mendatangi saingan bisnisnya. Entah si
situasi macam apa ini, tapi nyali yang dimiliki oleh Changgi dan anak buahnya benar-benar sangat tinggi. Tanpa perubahan ekspresi berarti di wajahnya, Changgi pun menghabisi si bos besar dengan begitu saja. Sementara di Korea,